Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Indah Ramadhani, NPM 203103000224. Di sini saya akan membahas mengenai jawaban dari latihan piutang usaha. Oke. Di sini langsung saja ya. Di sini ada daftar piutang usaha PT Andalan pada tanggal 31 Desember 2011 yang disajikan dari buku pembantu piutang. Ini ada data pelanggannya, ada dari PT Alaska, CV Arjuna, Toko Aroma dan lain sebagainya, beserta jumlah piutangnya dan tanggal jatuh temponya. Kemudian ada data mengenai besarnya piutang yang tidak tertagih. Bila piutang tersebut telah lewat jatuh tempo, nantinya akan dikali seperti ini. Untuk belum jatuh tempo nantinya dikali 2%. Untuk lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari dikali 5%, 31 sampai 60 hari dikali 8%, 61 sampai 90 hari dikali 12%, 91 sampai 120 hari dikali 18%, dan lebih dari 120 hari nantinya dikali 30%. Ini tugasnya adalah untuk membuat analisis umur piutang dengan menggunakan Excel dengan format seperti berikut. Yang pertama, formatlah semua sel yang berisi angka rupiah sehingga akan ditampilkan angka dengan pemisah ribuan. Oke. Yang kedua, formatlah sel D4 sampai D27 dengan date dan pilihlah untuk type hari, bulan, tahun. Oke. Ini ya. D4 sampai D27. D4 sampai D27. D27. Oke. Ini nantinya menggunakan ini contohnya ya, 25/01/2012. Ini artinya tanggal 25 bulan Januari tahun 2012. Selanjutnya, isilah sel E4 sampai J26 dengan formula sehingga jumlah rupiah otomatis terklasifikasi dan terisikan dalam umur yang sesuai. Sel E4 ini sampai sel J26. J26 ini menggunakan formula, menggunakan rumus. Nah, tapi di sini ya tidak ada caranya ya, formulanya apa, rumusnya apa. Baik, nanti akan dibahas. Nah, ini ya. Jangan diklasifikasikan secara manual. Oke, perintahnya memang harus menggunakan formula atau rumus yang sesuai. Oke. Perintah selanjutnya untuk mengisi sel E27 sampai J27 dengan formula, gunakan fungsi if. E27 sampai J27. E27 sampai J27. Oke, ini nantinya adalah E27 ini maksudnya adalah jumlah dari semua data belum jatuh waktu. Ini juga ini adalah jumlahnya ya. Ini bisa menggunakan rumus if dan bisa menggunakan rumus sum juga. Ini mengenai penjumlahan. Oke. Kemudian formatlah sel E28 sampai J28 dengan persentase dan isilah dengan angka yang sesuai. E28 sampai J28. E28 sampai J28. Oke, ini menggunakan tipe persen ya. Nantinya menggunakan tipe persentase. Persen, oke. Isi jumlah kerugian ya. Oke, yang G isi sel E29 sampai J29 dengan formula yang sesuai. E29 sampai J29. E29 sampai J29. Oke, ini adalah hasil dari
perkalian antara sel E27 dengan E28, F27 dengan F8. Oke. Ini bisa menggunakan rumus if. Ini adalah rumus tentang perkalian. Oke. Ya. Dan yang terakhir adalah isi jumlah kerugian atau totalnya di sel C29. C29. Ini adalah total dari jumlah kerugiannya. Ini ya. Nanti adalah C29 ini adalah total dari sel E29, F29, G29, H29, I29 dan C29. Ini bisa menggunakan rumus if dan sum juga ya. Ini mengenai penjumlahan. Oke. Ya. Bila Anda mengerjakan dengan benar, sel C29 akan berisi 515.207. Oke, nantinya hasil yang benar adalah angkanya 515.207. Ya. Langkah-langkah untuk mengerjakan soal tersebut, yang pertama adalah membuka Excel terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah untuk judulnya ya. Judulnya adalah analisis umur piutang. Analisis umur piutang. Kemudian untuk sel A ini nomor ya. Untuk sel B pelanggan. Untuk sel C jumlah. Sel D jatuh waktu. Sel E belum JW. Belum JW ini maksudnya adalah belum jatuh waktu. Oke, untuk sel F ini lewat jatuh tempo. Untuk intervalnya ada 1 sampai 30 hari. 1 sampai 30 hari, kemudian 31 sampai 60 hari, kemudian 61 sampai 90 hari, 91 sampai 120 hari, dan yang terakhir adalah lebih dari 120 hari. Oke. Kita rapikan.
Oke, ada tambahan ya. Tambahannya adalah umur. Oke. Mengapa saya menambahkan kolom umur? Ini nantinya untuk agar formulanya nanti bisa digunakan dengan baik. Tadi kan di soal ya, ini di soal perintahnya istilah E4 sampai J26 dengan formula yang sesuai. Ini ya, E4 sampai J26. Nah, untuk bisa mengisi dengan formula ya, nantinya dibutuhkan data mengenai umur. Ini agar bisa digunakan. Kalau tidak ada kolom umurnya nanti sulit untuk menggunakan formulanya, karena ini adalah salah satu data yang harus ada agar formulanya bisa digunakan. Oke, sebenarnya umur ini bisa dihitung dengan manual ya. Rumusnya adalah seperti berikut. Ini rumusnya: bulan bersangkutan dikurangi tanggal jatuh tempo ditambah jumlah hari bulan berikutnya. Oke, contohnya ya, PT Bromo, tanggal jatuh temponya tanggal 26 November 2011. Oke, tadi ya datanya, ini adalah data dari PT Andalan pada tanggal 31 Desember 2011. 31 Desember 2011. Nah, PT Bromo ini tanggal jatuh temponya tanggal 26 November 2011. Oke, kita masukkan rumusnya ya. Ini bulan bersangkutan. Bulan bersangkutan dari PT Bromo ini adalah bulan November. Bulan November itu ada 30 hari, jumlahnya 30 hari. Oke, ini 30. Nah, tanggal jatuh tempo PT Bromo adalah tanggal 26. Ini 26. Dan untuk jumlah hari bulan berikutnya, ini maksudnya adalah setelah bulan November kan bulan Desember. Nah, bulan Desember ini jumlah harinya ada 31. Jadi ini 31. Oke, jadi 30 dikurangi 26 ditambah 31 adalah hasilnya 35. Ini 35 hari. Oke, untuk PT Alaska ini tanggal jatuh temponya tanggal 25 Januari 2012. Nah, belum jatuh tempo, artinya belum jatuh tempo karena ini ada datanya, data piutang kita, piutang PT Andalan adalah tanggal 31 Desember 2011. Tapi PT Alaska ya, deadline-nya PT Alaska untuk membayar kepada PT Andalan adalah tanggal 25 Januari 2012. Berarti kan belum waktunya PT Alaska untuk membayar pada PT Andalan, makanya ini belum jatuh waktu. Oke. Selanjutnya CVR. Selanjutnya adalah mengetahui umur piutang dari CV Arjuna ya. Untuk CV Arjuna ini tanggal jatuh temponya adalah tanggal 24 September 2011. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus bulan bersangkutannya CV Arjuna adalah bulan September. Di bulan September ada 30 hari. Kemudian tanggal jatuh temponya CV Arjuna adalah tanggal 24 dikurangi 24. Kemudian ini ditambah ya. Ini ditambah rumusnya ya. Bulan bersangkutan dikurangi tanggal jatuh tempo ditambah jumlah hari bulan berikutnya. Selanjutnya ditambah jumlah hari bulan berikutnya. Setelah bulan September adalah bulan Oktober, November, dan Desember. Karena ini adalah data piutang PT Andalan di bulan Desember, berarti ini sampai bulan Desember. Setelah bulan September ini, bulan Oktober ini ada 31 hari. Kemudian November ada 30 hari. Desember ada 31 hari. Nah, setelah itu 30 dikurangi 24 ditambah hasil dari 31 tambah 30 ditambah 31. 30 kurangi 24 ditambah 92, hasilnya adalah 98 hari. Ya, seperti itu jika dihitung secara manual. Nah,
Tetapi di soal yang tadi adalah jangan dihitung secara manual, tapi menggunakan formula yang sesuai. Nah, untuk bisa menggunakan formula yang sesuai adalah dibutuhkan ini umurnya. Jadi saya menambahkan kolom umur nantinya. Oke. Ya, di sini oke. Di kolom B adalah data nama pelanggannya, ada dari PT Alaska, CV Arjuna, Toko Aroma, CV Mandala dan lain sebagainya. Ini ada jumlahnya ada 23 pelanggan. Ya, selanjutnya untuk kolom jumlah ini diganti tipenya menjadi tipe accounting. Kemudian pilih ini, decimal placesnya diganti menjadi 0, untuk simbolnya diganti menjadi rupiah karena mata uang Indonesia adalah rupiah. Klik OK. Kemudian isikan datanya. Selanjutnya di jumlah ya hasilnya. Hasilnya 7.573.115. Kita cocokkan 7.573.115. Oke, sama. Selanjutnya kita isi mengenai data jatuh waktu. Untuk PT Alaska tanggal 25 Januari 2012. Oke, ya tadi di perintah soalnya adalah menggunakan seperti ini ya, 2501/2012. Berarti diganti dulu tipenya di sini. Nah, diganti lagi ya, ini bulan, tanggal, tahun. Perintahnya adalah tanggal, bulan, tahun. Oke, berarti ganti lagi. Pilih Indonesia. Nah, ini. Oke, 2501/2012. 2501/2012. Oke, selanjutnya isikan data yang lainnya. CV Arjuna 24 September 2011. 24 September 2011. Oke, selanjutnya PT Aroma 17 Oktober 2011. 17 Oktober 2011. Oke, selanjutnya PT Bromo 26 November 2011. Oke, selanjutnya adalah menentukan umur piutang dari masing-masing pelanggan. Yang pertama PT Alaska. Nah, di sini formulanya adalah seperti berikut ini. Nah, ini sama dengan
kurung buka ya, seperti ini ya. Ini dia formula untuk menghitung umur piutang dari PT Alaska D27 ini. D27 ini ya, ini datanya ya, data piutang usaha PT andalannya ya. Ini periodenya. Oke. Kemudian ini adalah tanggal dikurangi tanggal jatuh temponya si PT Alaska. Oke, selanjutnya di enter. Nah, di sini hasilnya adalah min 25. Artinya adalah berarti masuk kategori belum jangka waktu, belum jatuh waktu. Seperti itu. Itu dari analisa secara analisa sendiri ya. Seperti itu. Berarti ini termasuk belum jatuh waktu. Kemudian untuk selanjutnya untuk mengetahui umur piutang dari CV Arjuna dan lain sebagainya, tinggal diketik, tinggal diturunkan, ditarik ke bawah. Nah, sampai ke PT Venus. Oke. Sampai PT Venus. Nah, ini dia. Tidak perlu repot-repot untuk mengisi kembali formula ini ya. Berarti kan lanjutannya D27 dikurangi D25, kemudian ini dikurangi D26, dikurangi lagi D27. Nah, tidak usah mengisi secara manual lagi, tinggal diketik tinggal ditarik ke bawah, sudah langsung otomatis terisi datanya. Nah, ini dia kelebihan dari Excel, tidak mempermudah waktu, mempermudah pekerjaan kita dan efisiensi waktu. Oke, selanjutnya mengenai data belum jangka waktu. Sama saja ya, menggunakan formula tapi beda lagi sel-selnya yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya untuk mengetahui kolom belum jatuh waktu menggunakan formula juga. Formulanya adalah seperti berikut ini, sama dengan ini dia formulanya, kemudian di enter. Oke. Nah, kita ganti dulu kolom E nya menjadi accounting. Oke. Sekalian juga kolom F, G, H, I, C menggunakan tipe accounting juga dan simbol rupiah.
Oke, setelah itu ini kan sudah diketahui ya bahwa PT Alaska ini termasuk kategori belum jatuh waktu. Oke, kita ini ditarik ke bawah ya sampai PT Venus. Nah, ternyata tidak semuanya pelanggan ini belum jatuh waktu. Nah, hanya ada beberapa ya, seperti PT Alaska, PT D5, PT Gunarto, Lesmana, Purnawan, Sudono, PT Taruna, dan PT Venus yang termasuk belum jatuh waktu. Selanjutnya untuk mengetahui ini kolom dari siapa saja sih pelanggan yang termasuk kategori lewat jatuh tempo dalam masa waktu 1 sampai 30 hari menggunakan formula juga. Formulanya adalah seperti berikut ini. Oke, ini dia formulanya ya. Jadi memang menggunakan data si umur piutang ini, makanya saya menambahkan kolom ini agar formulanya dapat digunakan dengan baik. Oke, ini ya, artinya adalah jika ini ya kan K4 lebih dari 0. Oke, jika K4 ini lebih dari 0 berarti koma K4 kurang dari 30 hari, maka C4 ini, maka jumlahnya adalah C4 ini, maka jumlahnya ini. Itu dia. Oke, di enter ya. Ini dia hasilnya. Otomatis strip tidak ada karena PT Alaska ini tadi kan sudah diketahui bahwa PT Alaska adalah termasuk kategori belum jatuh waktu. Tapi untuk mengetahui pelanggan yang lainnya adalah yang pertama menggunakan data yang paling atas. Jadi ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa pelanggan ya, lebih sedikit ternyata, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pelanggan yang termasuk dalam kategori lewat jatuh tempo dalam masa 1 sampai 30 hari. Oke, selanjutnya adalah untuk mengetahui siapa saja pelanggan yang lewat jatuh tempo dalam masa 31 sampai 60 hari. Oke, selanjutnya untuk mengetahui siapa saja pelanggan yang termasuk dalam kategori 31 sampai 60 hari, ini menggunakan data dari pertamanya menggunakan data dari PT Alaska, kemudian tinggal nantinya ditarik ke bawah untuk mengetahui siapa saja yang termasuk dalam kategori ini. Oke, langsung saja masukkan formulanya seperti tadi ya, tapi beda sel. Oke, sama dengan if kurung buka n kurung buka jika K4 lebih dari ini berarti lebih dari 30 hari, koma K4 kurang dari 61 hari, kemudian kurung tutup, koma, maka hasilnya adalah C4. Kemudian di enter. Nah,
tinggal ditarik ke bawah sampai ke PT Venus. Oke, ini ada 3 pelanggan yang termasuk dalam kategori 30 lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari. Oke, selanjutnya untuk mengetahui lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari, sama dengan if kurung buka n kurung buka jika K4 lebih dari 60 hari, K4 kurang dari 91 hari, kemudian kurung tutup, hasilnya adalah C4, 0. Nah, kemudian tinggal tarik ke bawah lagi. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya ini sama saja ya, sama dengan if n kurung buka ketika K4 lebih dari 90 hari, K4 kurang dari 121 hari, terus kurung tutup, hasilnya adalah C4. Gitu. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Ya, kemudian yang terakhir ya, ini dari lebih dari 120 hari, berarti sama dengan if gak pakai n karena ini langsung, berarti langsung kurung buka jika K4 lebih dari 120, oke, maka hasilnya adalah C4. Ini salah rumus ya, oke, maaf. Nah, iya, ini nggak pakai kurung tutup. Oke, ini 120, nah kurung tutupnya di sini. Oke, selanjutnya tinggal ditarik ke bawah sampai PT Venus. Dan ini dia datanya, hanya ada satu yang termasuk, satu pelanggan yang termasuk dalam kategori lewat jatuh tempo. Oke ya, selanjutnya kemudian kita jumlahkan ya masing-masing, autosum, dan ini juga ya, tinggal di enter ya. Ini nah, ini dia sudah ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya mengenai persentase kerugian. Persentase kerugian ini menggunakan tipe persen. Untuk sel E28 sampai C28 menggunakan tipe persen. Caranya adalah di blok terlebih dahulu. Kemudian pilih ini, yang general diganti menjadi persen. Dan untuk decimal placesnya dinolkan. Oh, ini persen. Nah, klik OK. Kemudian diisi angkanya sesuai soal. 2, 5, 8, 12, 18, 30. 2%, 5%, 8%, 12%, 18%, dan 30%. Selanjutnya ini dijumlahkan ya, E29 nya dijumlahkan, jadinya sama dengan
E27 dikalikan dengan E28. Ini juga sama, F27 dikalikan dengan F28. Ini sama dengan G27 dikalikan G28. Ini sama dengan H27 dikalikan H28. Ini I sama dengan I27 dikalikan I28. Dan yang terakhir sama dengan C27 dikalikan C28. Oke. Selanjutnya adalah ini jumlah kerugiannya. Nah, jumlah kerugiannya dengan cara menjumlahkan dari sel E29, F29, G29, H29, I29, dan C29. Ini kita jumlahkan sama dengan E29 ditambah ini ya, F29 ditambah ini G29, kemudian ditambah H29 ditambah I29, dan yang terakhir ditambah C29. Klik enter. Nah, hasilnya 515.207. Kita buktikan di sini di soal. Bila Anda mengerjakan dengan benar, maka sel C29 akan berisi 515.207. Oke, berarti hasilnya sudah benar ya. 515.207. Oke, jadi begini, tinggal diedit, dirapikan lagi. Ini menggunakan ukuran 12 dan fontnya Times New Roman biar lebih rapi. Oke. Ini di blok warna kuningnya seperti yang di soal, di contoh kuning. Ya, oke.
Oke, jadi ini dia ini analisis umur piutang. Di tengah. Oke, ini dia data analisis umur piutang PT Andalan periode 31 Desember 2011 dengan jumlah kerugiannya sebesar 515.207 ini. Oke. Ya, jadi sekian dari pembahasan ya saya mengenai analisis umur piutang. Jadi saya ini menambahkan satu kolom umur ya untuk memudahkan dalam perhitungan formula-formula yang dibutuhkan nantinya agar bisa mengetahui mengenai data belum jatuh waktu dan lewat jatuh tempo. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ternyata ada kekeliruan, saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.